Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan membahas beberapa soal Olimpiade di tahun sebelumnya. Ini contoh soalnya. Yang pertama, Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L. Jika diketahui bahwa sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter, dan semua sudut sawahnya siku-siku. Luas sawah Pak Budi adalah berapa meter persegi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu narasikan dulu digambar dulu bentuk sawahnya Pak Budi ini. Jadi kalau kita gambar kan dibilang bentuknya itu seperti huruf L ya. Kita gambar. Nah, kira-kira seperti ini bentuk sawahnya Pak Budi. Terus dibilang semua sudut sawahnya siku-siku. Berarti gini ya, semuanya siku-siku kan. Ini siku-siku semua bilang. Terus panjangnya 5 meter dan 10 meter. Kalau dilihat di gambar ini berarti yang ini ya 10 meter, yang ini yang 5 nih. Ini 5, ini 5, 5, ini 10. Nah, setelah itu baru kita bisa cari luasnya. Kita bagi aja menjadi 2 bangun. Itu. Jadi ini bangun yang pertama nih. Bangun yang pertama, yang ini bangun yang kedua. Untuk luas bangun yang pertama itu tinggal kita bisa lihat ya, ini bentuknya persegi panjang, berarti luas bangun yang pertama tinggal 5 dikali 10, 50. Untuk luas bangun yang kedua ini berarti persegi kan, 5 kali 5, jadi ini 25. Jadi tinggal kita jumlahkan, jadi ini luas sawah Pak Budi itu 75 meter persegi. Luas sawah 75 meter persegi. Jadi terserah sih sebenarnya ya, mau dibuat bangunnya itu menggali di mana gitu, bebas-bebas aja, nanti hasil akhirnya sama seperti ini. Di sini ada pertanyaan, jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00, maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul, ini dibilang kan 2019 menit yang lalu, kita ubah menitnya ini jadi jam, kita dapat berapa jam gitu ya. Satu jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 2019 menit ini berapa jam, kita tinggal bagi sama 60. 3, 180, 1, 2, ini 9, dapat lagi 3 ya, 180, ini kurang 3, 39, jadi 2019 itu 33 jam, sisanya 39 kan, berarti 39 menit. Nah, kita juga tahu kan kalau satu hari itu 24 jam. Berarti 33 jam kita bisa pecah lagi jadi satu hari ditambah, berarti 33 dikurang 24 jam kan. 33 kurang 24, 9 jam ditambah 39 menit. Jadi kalau saat ini jam 13.00, maka satu hari kemudian ya, satu hari yang lalu ya tetap jam segitu kan, 13.00. Yang kita cari sekarang 9 jam yang lalunya, berarti jam berapa tinggal dikurang aja, jadi 13.00 dikurang dengan 9 jam 39 menit. Ini dikurang. Nah, ini kan sama aja 13.00 itu berarti sama aja 12.60 ya. Ini jadi
Terus di sininya 9, ini 39. Dikurang 1, 2, ini 3. Gitu. Atau kalau mau gampangnya kan 13.00 9 jam yang lalu, berarti kan jam 4 ya. 9 jam yang lalu jam 4, terus 39 menit yang lalu, oh berarti tinggal jam 3.21. Jadi jawabannya itu 2019 menit yang lalu itu pukul 3.21. Selanjutnya, kedua akar persamaan kuadrat, ini x kuadrat ya. X kuadrat dikurang 111x ditambah k sama dengan 0. Jadi akar-akarnya itu bilangan prima. Nilai k-nya ini berapa? Gitu. Nah, kalau di sini kita lihat, kita ingat dulu ya. Kalau ada bentuk persamaan kuadrat, misalnya bentuknya itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, akar-akarnya ini misalnya x1 sama x2. Berarti penjumlahan akar-akarnya ini x1 tambah x2-nya ini min b per a, gitu ya, min b per a. Terus hasil perkalian akar-akarnya ini adalah c per a, gitu. Nah, ini diingat-ingat nih. Jadi kalau ada bentuk persamaan kuadrat, penjumlahan akar-akarnya itu min b per a, hasil perkaliannya c per a. Nah, kita pakai di sini ini x kuadrat dikurang 111x tambah k sama dengan 0. Kita mau cari nilai k. Itu. Di sini kan kita misalkan aja, misalkan akar-akarnya itu x1 sama x2 gitu ya. Misal akar-akarnya x1 dan x2. Maka dari sini kita bisa tahu kalau hasil penjumlahan akar-akarnya itu tadi pakai rumus ini min b per a, berarti di sini min 111 per 1, berarti 111. Hasil perkaliannya berarti kan c per a, berarti k per 1, jadi k. Nah, dibilang dia ini bilangan prima. Nah, di sini kita perhatiin nih, kan x1 tambah x2-nya 111. Perkaliannya k gitu. Nah, kan dibilang kalau dia itu bilangan prima dua-duanya. Nah, ini penjumlahannya hasilnya bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya kita coba nih ya, kalau misalnya bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya itu bilangan genap. Contohnya aja misalnya 5 tambah 5, 10 kan, 5 tambah 7, 12, 5 tambah 11, 16, genap kan. Jadi kalau bilangan ganjil tambah ganjil itu hasilnya tuh ganjil tambah ganjil, itu hasilnya pasti bilangan genap. Genap sama genap, genap ditambah sama bilangan genap, itu hasilnya pasti bilangan genap. Nah, kalau yang mau hasilnya bilangan ganjil, berarti ini ganjil tambah bilangan genap. Ganjil ditambah bilangan genap, itu hasilnya bilangan ganjil. Gitu. Nah, karena salah satunya itu harus ada yang ganjil sama yang genap ya, mengingat di sini hasil penjumlahannya itu 111, berarti salah satu bilangan primanya itu harus ada yang genap. Nah, bilangan prima yang genap kan cuma ada satu, yaitu 2 gitu kan. Yang lain bilangan prima yang genap nggak ada lagi selain 2 gitu. Jadi kita pastikan aja kalau salah satu bilangan primanya itu ya 2 gitu. Jadi x1 ditambah x2-nya kan sama dengan 111. Kita pastikan bahwa bilangan prima yang genap ini itu 2 gitu. Sehingga bilangan prima yang ganjilnya ini
kita dapat berapa? 109. 109 itu bilangan prima. Jadi X1-nya itu 2, X2-nya itu 109 gitu. Jadi untuk cari K itu X1 kali X2 sama dengan K. Berarti di sini 2 dikali 109. Berarti berapa? 218. Jadi nilai K-nya itu adalah 218. Selanjutnya itu kan diketahui A tambah 2B sama dengan 1, B tambah 2C sama dengan 2, dan B tidak sama dengan 0. Jika A ditambah NB tambah 2018, C sama dengan 2019, maka nilai N-nya adalah, jadi tulis dulu yang diketahui nih, kan A ditambah 2B sama dengan 1, B tambah 2C sama dengan 2. Di sini kan yang kita mau giring supaya hasilnya itu dapat A tambah NB tambah 2018C sama dengan 2019. Kalau ini tetap ini kan A-nya udah sama ya, berarti kalau si A ini tetap aja sama kita dikali 1. Nah, yang ini yang diakali nih. Dikali berapa nih? Kan ini ketemunya 2018C ya. Berarti 2C-nya ini nanti kita kali sama 1009 ya. 1009. Ini kita kali sama 1009. Jadi ini hasilnya A tambah 2B sama dengan 1. Ini jadinya nanti 1009B ditambah 2 kali ini berarti 2018C sama dengan 2018. Tuh kan, ini kita tambah. Jadi hasilnya A ditambah berapa? 1011 ya. Ditambah 2018C sama dengan 2019. Nah, ini kan udah sama nih A, ini NB, ini NB, ini 1011B. Ini 2018C kan sama, ini 2019. Nah, dari sini berarti kita ambil kesimpulan kalau N-nya itu adalah 1011. Soalnya misalkan A sama dengan 2 akar 2 dikurang akar 8 dikurang 4 akar 2, dan B-nya sama dengan 2 akar 2 ditambah akar 8 dikurang 4 akar 2. Jika A per B ditambah B per A sama dengan X tambah Y akar 2 dengan X dan Y bilangan bulat, maka X tambah Y adalah, di sini kan ini sama ya, 2 akar 2, ini 2 akar 2, 2 akar 2, ini juga gini ya. Cuman bedanya yang pertama yang di A ini pengurangan, yang di B-nya penjumlahan. Jadi kita misalkan aja. Kita misalkan si P-nya ini 2 akar 2. Q-nya itu akar 8 dikurang 4 akar 2. Gitu. Jadi A-nya ini sama dengan P dikurang Q. Terus B-nya itu berarti P ditambah Q. Soalnya kan A per B tambah B per A.
A per B ditambah B per A. Itu ya, kalau A per B tambah B per A itu kan berarti AB di sininya jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau di sini bisa kita jabarin A kuadrat tambah B kuadrat itu sama aja A ditambah B dikuadratin dikurang 2 AB per AB. Gitu ya. Atau sama aja kalau kita jabarin lagi, ini jadinya apa? A tambah B kuadrat per AB dikurang 2. Ini sama-sama dibagi ini ya, AB. Nah, berarti kita harus tahu dulu penjumlahan A sama B-nya kan. Jadi kalau dari sini nih, kita jumlahin A ditambah B-nya itu, berarti kan sama aja P kurang Q ditambah sama P tambah Q. Berarti hasilnya sama aja 2P ya. 2P. Atau P-nya kan 2 akar 2, berarti 2 dikali 2 akar 2, jadi 4 akar 2. Terus untuk perkaliannya, AB-nya, kan ini ada A tambah B, ada AB. AB-nya berarti P kurang Q dikali P tambah Q ya. P kurang Q dikali P tambah Q. Nanti kalau kita jabarin, dapatlah hasilnya P kuadrat kurang Q kuadrat. Di sini P-nya kan 2 akar 2, 2 akar 2 kuadrat, berarti 8 kan. Dikurang Q kuadrat berarti jadinya dikurang 8 dikurang 4 akar 2. Jadi hasilnya 8 kurang 8, 0, berarti 4 akar 2. Itu kan. Di sini bisa kita substitusi nih. A tambah B kuadrat berarti A-nya 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat dibagi A kali B-nya 4 akar 2 dikurang 2. Atau ini berarti 4 akar 2 kuadrat per 4 akar 2, jadi tinggal 4 akar 2 dikurang 2. Nah, diketahui A per B ditambah B per A itu sama dengan X ditambah Y akar 2. Tadi ini kita udah hitung ya, hasilnya 4 akar 2 dikurang 2. Atau bisa juga kita tulis min 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan X tambah Y akar 2. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau berarti X-nya ini adalah yang si min 2-nya ini. Nah, Y-nya itu yang 4. Itu. Jadi, X-nya itu sama dengan min 2, Y-nya itu sama dengan 4. Jadi, pertanyaannya itu kan X tambah Y. Berarti, X tambah Y-nya sama dengan min 2 ditambah 4. 2. Tuh. Jadi jawabannya X tambah Y sama dengan 2.